Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, Pak Arif mendoakan kepada kalian semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kalian. Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran fikih ibadah. Dan kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik. Kenapa? Karena pembahasan ini adalah tentang suatu ibadah yang hanya khusus pada bulan Ramadan. Iya, ibadah tersebut adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Pak Arif yakin kalian sudah tidak asing dengan sholat ini. Dan Pak Arif yakin kalian sudah mengerjakan sholat ini juga. Namun, masih adakah di antara kalian yang sholatnya masih malas-malasan? Atau bagi kalian yang laki-laki, sholatnya masih malas untuk berjamaah di masjid? Ya, setelah kalian mempelajari pembahasan tentang sholat tarawih ini, Pak Arif berharap kalian akan lebih bersemangat lagi ketika mengerjakan sholat tarawih. Sekarang kita mulai dengan definisi atau pengertian dari sholat tarawih. Apa sih sholat tarawih itu? Nah, sholat tarawih, kenapa dia dinamakan sholat tarawih? Tarawih ini artinya istirahat. Jadi ini namanya sholat istirahat. Nah, kenapa ini dinamakan istirahat, sholat istirahat? Karena orang yang melakukan sholat tarawih beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Jadi gini, sholat tarawih itu kan 8 rakaat, kemudian diakhiri dengan 3 witir. Nah, ketika seorang sholat Allahu Akbar, kemudian pada rakaat kedua dia salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia bangkit lagi, sholat lagi 2 rakaat. Kemudian setelah 2 rakaat salam lagi. Nah, ini ketika dia sudah melakukan 4 rakaat, yang mana dia melakukannya dengan cara 2 rakaat salam. Nah, setelah berjumlah 4 rakaat, dia duduk istirahat sejenak. Kemudian setelah itu melanjutkan lagi 4 rakaat berikutnya, yaitu dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan diakhiri dengan witir. Nah, ini dia kenapa sholat ini dinamakan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini termasuk qiyamul lail atau sholat malam. Akan tetapi, sholat tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadan aja. Jadi yang namanya sholat tarawih itu hanya ada di mana? Di bulan Ramadan. Jadi kalian nggak bisa nih misalnya di bulan Syawal ketika Ramadan sudah usai, namun kalian masih ingin bersemangat sholat tarawih. Wah, saya ingin sholat tarawih deh. Nah, itu tidak boleh dilakukan di bulan Syawal atau di luar bulan Ramadan. Harus sholat tarawih ini dilakukan kapan? Di bulan Ramadan saja. Jadi, sholat tarawih ini adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, sekarang, tahukah kalian apa sih hukum dari sholat tarawih? Iya, hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan atau sangat ditekankan. Nah, oleh karenanya nih, walaupun kalian tahu bahwasannya sholat tarawih ini hukumnya sunnah, tidak wajib, namun kalian harus mengetahui bahwasannya sholat tarawih ini tidak hanya sunnah, namun sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Nah, sunnah muakkadah ini, sholat ini sangat dianjurkan bagi siapa? Sholat ini
sangat dianjurkan bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi sama semuanya, laki-laki maupun perempuan. Nah, bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah di masjid pada bulan Ramadan. Ya, tentunya yang sholat berjamaah di masjid siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Adapun yang perempuan lebih utama sholat tarawih di rumah. Dan sholat tarawih ini boleh dilakukan secara berjamaah, dan ini yang lebih utama, dan boleh juga dikerjakan secara bersendiri. Kemudian, kapan kalian mengerjakan sholat tarawih ini? Waktunya kapan sih sholat tarawih ini? Habis maghrib, habis buka, atau habis isya, atau habis subuh? Ya, sholat tarawih ini waktunya adalah antara sholat isya sampai sholat subuh. Jadi waktunya setelah sholat isya sampai sebelum masuk waktu sholat subuh. Kalau sudah masuk waktu sholat subuh, ya sudah nggak bisa lagi sholat tarawih. Dan yang lebih utama, sholat tarawih ini dikerjakan kapan? Di awal waktu, yaitu setelah sholat isya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata semenjak dahulu sampai sekarang kaum muslimin itu terus-menerus melakukan sholat tarawih ini. Tahu nggak kenapa? Alasannya adalah karena sholat tarawih merupakan syiar Islam. Sekarang, apa sih yang kalian akan dapatkan ketika kalian sholat tarawih? Nah, di sini sholat tarawih memiliki keutamaan yang sangat banyak. Apa saja? Yang pertama, mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Jadi kalau kalian punya dosa yang telah lalu, kemudian kalian mengerjakan sholat tarawih, maka dosa kalian bisa diampuni karena kalian mengerjakan sholat tarawih tersebut. Tentunya dosa-dosa yang diampuni di sini adalah dosa kecil. Adapun dosa besar, maka butuh kepada taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya apa? Bahwasannya orang yang mengerjakan sholat tarawih mendapatkan ampunan yang telah lalu. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau salat Ramadan, yaitu salat apa? Salat Ramadan ini salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Subhanallah. Cuma kalian sholat tarawih saja, dosa-dosa kalian yang telah lalu ini akan diampuni. Mau nggak? Kalau mau, mulai dari sekarang harus bertekad untuk senantiasa sholat tarawih nanti di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, nggak kalah hebatnya nih keutamaan Ramadan yang kedua, yaitu yang kedua adalah sholat tarawih bersama imam seperti sholat semalam penuh. Masya Allah. Jadi kalau kalian nih, nah ini peringatan nih buat kalian yang sholat tarawihnya nggak full karena capek misalnya. Jadi di rakaat ke-6 misalnya pulang capek, nggak ikut sholat tarawih bersama imam sampai penuh. Nih, kalau kalian sholat tarawih dari awal sampai selesai, sampai witir bersama imam, maka kalian ini dianggap sholat semalam penuh. Padahal kalian ini misalnya sholat dari setengah 8 sampai setengah 9 aja, 1 jam. Namun nilai pahalanya seperti apa? Seakan-akan kalian ini sholat semalam penuh. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam. Pahala qiyam itu pahala sholat 1 malam penuh. Masya Allah. Ini suatu keutamaan yang agung.
buat orang-orang yang sholat bersama imam sampai selesai. Kemudian keutamaan sholat tarawih yang ketiga, sholat tarawih adalah seutama sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Jadi sholat tarawih ini adalah sholat yang paling utama, sholat sunnah yang paling utama yang dikerjakan secara berjamaah. Dan yang terakhir, keutamaan sholat tarawih adalah mendapat sanjungan dan pujian dari Allah seperti disebutkan di dalam firman-Nya Quran surat Adz-Dzariyat ayat 17 sampai 18. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah hafal surat Adz-Dzariyat? Iya, bunyinya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, dahulu mereka ini sangat sedikit sekali tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah dalam mengerjakan sholat tarawih. Pembahasan yang terakhir, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang terakhir ini terkait tentang tata cara sholat tarawih. Dan Pak Arif yakin kalian semua sudah paham tentang tata cara sholat tarawih. Namun, ada baiknya kita mengulang, dan bisa jadi ada beberapa hal yang mungkin saja kalian lupa. Jadi, di antara tata cara sholat tarawih yang bisa kita amalkan adalah yang pertama, sholat tarawih dilakukan sebanyak 11 rakaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 8 rakaat sholat tarawih dan ditambah 3 rakaat witir. Jadi yang 11 tadi perinciannya adalah 8 rakaat dulu sholat tarawihnya, kemudian diakhiri dengan witir sebanyak berapa? 3 rakaat. Kemudian yang ketiga, salam di setiap 2 rakaat. Maksudnya bagaimana? Jadi sholat tarawih itu kan 8 rakaat, kemudian ditambah witir 3 kan? Atau jumlahnya secara umum totalnya adalah 11. Nah, 11 ini setiap 2 rakaatnya itu salam. Jadi kalau kita bagi 11 ini dibagi 2, maka menjadi berapa? Ada 5 kali salam dan ditambah 1 yang terakhir witir. Ya, mungkin kalau Pak Arif jelaskan lebih lanjut, misalnya 8 nih. Kalian melakukan sholat 2 rakaat dulu, kemudian salam. Kemudian sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam. Udah 4 totalnya. Kemudian sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam. Sudah 6 totalnya. Kemudian sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam. 8 totalnya. Tinggal witir. Witir yang 3 ini dibagi menjadi 2. 2 rakaat dulu kalian kerjakan, kemudian salam, kemudian terakhir 1 rakaat, kemudian salam. Nah, itu dia tata caranya. Kemudian yang keempat, istirahat di setiap 4 rakaat. Nah, ini sudah tadi disinggung sebelumnya, yaitu dengan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun setiap 4 rakaat ada duduk istirahat. Ya, tadi kan kalau kalian sudah sholat 2 rakaat, kemudian salam, sholat lagi 2 rakaat, salam. Nah, ini totalnya berapa? 4. Nah, ketika sudah 4, kalian duduk dulu istirahat. Setelah istirahat, lanjut lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Berarti totalnya berapa? 4. Nah, ketika itu kalian duduk lagi istirahat, baru setelah itu kalian melaksanakan apa? Sholat witir. Yang kelima, membaca surat apapun dalam Al-Quran pada setiap rakaatnya. Jadi tidak ada bacaan khusus, bebas bacaannya surat apapun. Yang penting jangan sampai terlalu panjang banget. Misalnya 1 rakaat membaca 1 juz misalnya.
Ya, apalagi kalau kita mengetahui makmumnya ini nggak kuat, ada orang tua, ada anak kecil dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, disunahkan pada sholat witir membaca surat Al-A'la pada rakaat yang pertama dan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat yang kedua dan membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat yang ketiga. Nah, di sini menjelaskan bahwasannya untuk sholat witir disunahkan membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan di rakaat keduanya membaca surat Al-Kafirun. Di rakaat yang ketiganya membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, membaca doa kunut dalam sholat witir setelah ruku di rakaat terakhir. Jadi pada rakaat yang terakhir, misalnya 3 rakaat witir ini, maka yang terakhirnya itu setelah ruku membaca doa kunut. Nah, doa kunut tersebut dibaca keras oleh imam dan diaminkan oleh para makmum. Jadi ketika imam membaca doa kunut, para makmum yang di belakangnya mengangkat tangan dan mengaminkan amin. Dengan mengangkat tangan ketika membaca doa kunut tersebut. Di antara doa kunut witir yang disyariatkan adalah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik. Ya, bagi kalian yang belum hafal, dicicil dari sekarang, dihafalkan supaya nanti ketika di bulan Ramadan kalian bisa mengamalkan doa kunut tersebut. Dan yang terakhir, membaca doa setelah witir. Jadi kalau sudah selesai sholat witir tadi 3 rakaat, kemudian salam, setelah salam kalian membaca doa atau zikir setelah witir, yaitu apa? Membaca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, dan setelah yang ketiga langsung mengucapkan rabbil malaikati waruh. Dan berakhir sudah penjelasan tentang sholat tarawih. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa difahami dan menjadikan wawasan untuk kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mengamalkan sholat tarawih ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.